A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udatan pama fauqaha. Fa ammal ladina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Wa ammal ladina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasikin. Pemirsa yang dirahmati Allah, Ibnu Abbas dan Qatadah berkata bahwa dari sesuatu yang kecil maka itu akan menjadi sesuatu yang besar. Dari sesuatu yang kita anggap sepele, maka itu akan menjadikan sesuatu itu maha dahsyat. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan sebuah perumpamaan. Dan di dalam ayat Al-Quran, justru manusia seringkali bermasalah itu dari sesuatu yang sepele awalnya. Ataupun yang dianggap sepele oleh kita. Innallaha la yastahi ayyadriba masalan. Dan sesungguhnya Allah tidak malu untuk memberikan sebuah perumpamaan. Yaitu apa? Ma ba'udotan pama fauqaha. Ma ba'udotan, dari seekor nyamuk. Yang itu malahan Allah menyebutkan lebih kecil daripada seekor nyamuk. Virus corona yang terjadi pada saat ini, dari mulai awal dipandemikan baik itu di Indonesia secara khusus dan seluruh dunia, itu awalnya adalah dari sebuah makhluk Allah yang sangat kecil sekali. Dan menurut para ahli bahwa makhluk ini tidak lebih daripada sekian 0, sekian mikrosentimeter. Malahan penyakit-penyakit yang muncul, yang masuk ke dalam tubuh manusia, itu hampir semua dari mikro. Dari sesuatu yang sangat kecil sekali. Ketika orang kena tifus, ketika orang kena demam berdarah, ketika orang kena malaria, itu bukan dari makhluk-makhluk Allah yang besar. Bukan dari makhluk-makhluk Allah yang gede, tapi itu dari semua yang hal-hal yang kecil. Bakteri itu kecil, mikroba itu kecil, jamur itu kecil. Tetapi karena kita merasa diri kita besar, maka otomatis orang akan didobrak dari hal-hal yang kecil. Makanya dari yang kecil inilah yang harus kita coba untuk memahami semuanya. Kenapa? Karena ketika kita memiliki ketakaburan dalam kehidupan kita, maka kita akan digrogoti dan kita akan lumpuh dari sesuatu yang kecil. Bukankah Raja Abrohah ketika akan menghancurkan Ka'bah, maka itu ternyata dalam pikirannya adalah apa? Ka'bah akan hancur dengan dia membawa pasukan gajah yang besar-besar. Tapi apa yang terjadi? Allah kemudian matikan mereka. Allah kemudian hancurkan mereka. Dari apa? Dari burung yang namanya ababil. Burung ababil ini, itu tidak besar. Dia kalaupun megang sesuatu, ataupun dia itu kalau memegang sesuatu, dia itu hanya dapat memegang batu yang sangat kecil seperti kerikil. Kemudian dilemparkan dan akhirnya rusak semua yang besar-besar itu. Jadi manusia di dunia ini nggak boleh takabur. Manusia tidak boleh merasa dirinya menjadi al-kibru. Makanya kata Rasulullah, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi min kibrin. Jadi orang tidak akan masuk surga kalau di dalam hatinya ada ketakaburan. Maka dengan demikian, pemirsa yang dirahmati Allah, satu pelajaran yang sangat hebat yang harus dibangun oleh kita adalah kita jangan merasa besar, kita jangan merasa bahwa kita itu memiliki sesuatu yang lebih dari orang lain, karena ternyata di atas kita ada yang lebih. Di atas kemampuan kita ada yang lebih. Kalau kita merasa tampan, maka Nabi Yusuf itu lebih tampan. Yang sudah didokumentasikan di dalam Al-Quran. Kalau kita merasa cantik, maka istri-istri Nabi juga lebih cantik. Malahan ada yang cantik didokumentasikan di dalam Al-Quran. Bagaimana Allah menyebut perempuan-perempuan dan wanita-wanita yang hebat di dalam Al-Quran. Kalau kita merasa kaya, Nabi Sulaiman sudah kaya raya dari melebihi kita. Kalau kita merasa pintar, Nabi Yahya juga pintar. Dia lebih cerdas dari kita. Kalau kita merasa bahwa diri kita itu suaranya bagus, maka Nabi Daud adalah seorang nabi yang suaranya luar biasa. Jangankan dia itu berbicara dengan berbicara dengan manusia, berbicara dengan binatang pun ikut tersadu dengan terharu dengan kata-kata Nabi Daud. Jadi semua
dalam kehidupan kita itu tidak lepas dari apa? Innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan pama paukoha. Jadi pama paukoha artinya ketika kita merasa besar, maka ada yang lebih besar dari kita. Tetapi ketika kita merasa kecil, maka kita akan merasa dan akan diberikan oleh Allah kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Satu hal dalam sebuah pendidikan kita adalah jangan melihat kekurangan dari anak kita. Jangan melihat sesuatu yang betul-betul tidak sempurna. Karena dari ketidaksempurnaan itu pasti ada yang sempurna di antara makhluk-makhluk Allah. Jadi kejadian yang akan terjadi pada saat nanti itu berawal dari sesuatu yang kecil yang dianggap sepele oleh manusia, tetapi itu akan menjadi sebuah bom waktu. Maka dengan demikian rasa syukur, rasa qanaah, rasa tawadu kita di hadapan Allah itulah yang akan mengikis rasa-rasa takabur manusia di hadapan makhluk, terlebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.